Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di video ke berapa ya? 4 kalau nggak salah, guys. Nah, kita akan buat isi konten utamanya, yang dimana ini kita akan buat web portofolio kelompok ya. Berarti mungkin di selanjutnya kita akan buat daftar anggota kelompok atau apalah. Kita coba buat dulu ya. Pertama, seperti biasa kita akan buat tag main dulu. Nah, yang dimana ini menandakan bahwa kita akan membuat isi utama dari halaman web kita ya. Semuanya nanti masuk sini nih guys. Ini yang terjadi biar ada jarak gitu. Nah, ini tab, klik tag. Kemudian kita akan bermain namanya section, class, div, dan id. Pokoknya pengelompokan seperti itu ya teman-teman. Perhatikan, video ini sangat krusial sekali teman-teman. Bahkan mungkin ini adalah video yang sangat penting. Silakan diperhatikan baik-baik. Mungkin akan sedikit panjang ya. Nah, kita akan buat section. Nah, section ini kalau seperti teori kemarin yang teman-teman belajar di kelas, itu adalah seperti ruangan teman-teman ya. Ini pengelompokan. Section yang paling besar, dia itu kayak anggaplah seperti ruangan teman-teman ya. Jadi dia itu besar, bisa menampung banyak elemen. Kita kasih dia itu ID. Nah, ID, enter. Misalkan kita klik ketikan anggota aja ya. Nah, ID ini adalah nama atau label yang unik, yang tidak bisa digunakan dua kali, hanya sekali aja. Jadi kita nggak bisa di bawahnya bikin section dengan nama ID anggota gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa nih teman-teman. ID itu unik sifatnya ya. Kalau kita mau buat beberapa label, kita pakainya class teman-teman ya, class ya. Oke, tapi karena kita ingin unik, kita pakai ID aja nih teman-teman. Nah, oke, kita sudah bikin nih section atau ruangan, namanya apa? Anggota. Nah, sini kita buat lagi guys. Kita buat kotak besar ini. Nah, enter. Di sini kita isikan kotaknya itu dengan nama class atau enter ya. Kita klikkan aja daftar anggota gitu. Anggota ya, teman-teman. Nah, daftar anggota. Mungkin saya akan buat seperti kartu ya. Kartu itu apa nih, teman-teman? Silakan ikuti. Nah, kita punya ruangan dengan nama anggota, kemudian sebuah kotak dengan nama daftar anggota. Ini akan jadi kotak besar nih guys, kotak gede banget lah isinya. Oke ya guys, kita enter lagi. Nah, kita buat kotak lagi guys, kotak kecil-kecil ya teman-teman. Misalkan sini kita buat div ini, div, enter. Kita kasih dia class, maaf. Nah, class misalkan ini aja, sama dengan anggotanya, anggota. Oke, sudah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita punya ruangan besar namanya anggota, kita punya kotak besar namanya daftar anggota. Nah, kita punya kotak lagi kecil di dalam kotak besar tuh namanya anggota guys. Nah, sebelumnya ini kalau kita lihat di halaman webnya, dia tidak akan muncul apa-apa karena kita hanya mengelompokkan. Sekarang kita akan kasih tulisan di sini, di bawahnya section ya teman-teman. Di sini kita kasih tulisan H2 aja, enter. Misalkan kita kasih tulisan anggota tim. Oke, kita lihat sini ada dia besar sekali ini teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah membuat judul. Kemudian langkah selanjutnya kita akan isi konten dalam satu kartu ya teman-teman. Di sini di dalam div yang paling kecil atau kotak paling kecil, ketik tab. Kalau dia editornya di sini, kita tab untuk maju. Nah, kita akan buat berapa ya, 3 elemen aja deh. Satu gambar, kedua namanya, ketiga deskripsi singkatnya. Kita buat image gambar nih guys teman-teman, enter. Nah, atau jangan dulu deh, gini caranya ya. Kita buat img kurung lancip terus img. Nah, di sini teman-teman kalau mau buat image caranya seperti ini.
spasi, ketikkan src atau source, sumber. Nah, kita enter dulu nih teman-teman. Nah, sumbernya ini adalah berasal dari dua sumber. Pertama, link dari gambar di internet. Kedua, itu dari file yang kita punya teman-teman. Kita akan pakai yang file aja ya. Jadi kita buka teman-teman di sini. Kita masih belum punya gambar nih. Dan saya sudah siapkan gambar di file sini ya. Saya sudah siapkan 3 gambar nih teman-teman. Namanya viral.jpg, revano.jpg, dan hilmi.jpg. Kita copy, kita masuk ke folder kita. Atau di sini bisa kayaknya. Di pastekan aja guys, Ctrl V. Kalau ada seperti ini, paste following item, pastekan. Nah, kita sudah masukkan 3 gambar nih teman-teman. Jangan dilihat gambarnya. Nah, oke. Gimana caranya supaya kita bisa memasukkan gambarnya? Ini kan kalau kita lihat belum ada ya gambarnya di sini teman-teman. Nah, source-nya ini isikan nama file dari gambarnya. Misalkan kita namanya hilmi.jpg, teman-teman. Oke, seperti ini. Teman-teman tutup dulu, jangan lupa ditutup. Nah, teman-teman lihat. Sudah muncul satu gambar besar sekali karena kita belum atur ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, berarti kita sudah berhasil memasukkan gambarnya. Kalau kita mau ngatur ukurannya, masuk ke dalam sebelum kurung lancip nutup, enter, kita ketikkan aja width. Kemudian klik enter. Misalkan kita ketikkan 50 pixel gitu. Jadi kita atur lebarnya itu hanya 50 pixel ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Oh, kecil sekali. Coba 500 pixel. Nah, segini teman-teman. Kurang lebih. Atau kita bisa gunakan persen. Misalkan kalau kita gunakan persen berarti kayak misalkan 40% dari ukuran aslinya nih, teman-teman. Mana nih persen nih? Nah, tidak, ukurannya akan berukuran 40%. Kalau 100%, maka dia seperti ukuran aslinya tadi. Nah, paham ya teman-teman ya? Kita gunakan aja di sini mungkin 500 px tadi. Segini ya. Sip. Nah, kemudian setelah kita berhasil menambahkan gambar, kita tutup dulu sini. Ya, kita akan nambahkan lagi teman-teman, yaitu namanya. Kita akan pakai H3 di sini. 33 enter, misalkan Hilmi, dia akan muncul sini teman-teman. Nah, ini belum teratur karena kita belum atur di CSS ya, belum kita desain nih teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan kasih deskripsi singkat dengan paragraf seperti biasa. Siswa paling berprestasi. Amin ya deh guys ya. Contoh nih. Nah, sudah ada. Ini judul dari sectionnya tadi. Kemudian ini gambarnya, ini namanya, dan ini adalah deskripsi singkatnya. Nah, teman-teman, kita akan coba style atau desain ini ya, tapi di video selanjutnya. Jadi teman-teman silakan stay tune, tetap ikuti ya. Jadi teman-teman ikuti dulu ini mulai dari sini sampai sini ya. Buat ini terlebih dahulu, pahami apa itu section, yaitu seperti ruangan, anggaplah. Nah, ini H2 teks biasa. Div itu seperti kotak. Berarti kalau ada div di dalam div, berarti ada kotak di dalam kotak. Fungsinya nanti kita akan pelajari di video berikutnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.